Pertanyaannya, apa benar begitu? Apa benar produk atau jasa yang demandnya tinggi itu bisa jamin kita sukses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy Dwinata, di channel itu kesan kita semua, Raya Hobi dan Bisnis. Banyak sekali ya pebisnis pemula atau yang baru mulai bisnis itu berpikir bahwa jika berbisnis produk atau jasa yang demandnya tinggi, itu bakalan bisa sukses. Karena memang demandnya tinggi, jadi kemungkinan besar bisa sukses. Pertanyaannya, apa benar begitu? Apa benar produk atau jasa yang demandnya tinggi itu bisa jamin kita sukses? Sebelum menjawab itu, ada baiknya kita lihat dulu ya faktanya ya, kenyataannya ya. Bahwa produk dengan demand, produk atau jasa dengan demand yang tinggi itu berbanding lurus dengan kompetitornya. Kompetitor juga akan tinggi, banyak. Sudah pasti dong, persaingannya juga pasti akan tinggi, sengit. Dengan banyaknya kompetitor bermain di produk itu gitu ya, produk yang memang demandnya tinggi gitu atau jasa demandnya tinggi, itu pasti menimbulkan persaingan yang luar biasa gitu, ketat, baik dari segi misalnya kualitasnya, dari segi servisnya atau pelayanannya. Yang paling parah persaingan dari segi harga. Ini yang kadang-kadang bikin waduh, bikin hancur ini. Selalu akan ada perang harga pada produk atau jasa yang demandnya memang tinggi. Ya bahasanya udah berdarah-darah di situ. Pertanyaannya, siapkah para pemula, pebisnis pemula atau para yang baru memulai pebisnis itu siap menghadapi situasi kayak gitu? Itu pertanyaannya. Kita tahu ya bahwa bahkan di produk-produk yang memang seperti itu ya, bahkan gini, ada penjual pebisnis yang dia misalnya gini, dia dapat harga dari supplier atau dapat dari harga dari distributor, misalnya satu produk misalnya 5.000, dia jual 5.000 beneran. Itu orang tanya, itu dapat untung dari mana gitu ya. Kadang dia ngambil misalnya dari cashbacknya pengiriman misalnya, atau dari misalnya gini, pabrik atau distributor gitu ya. Misalnya dia akan memberikan cashback, kalau misalnya penjualan mencapai sekian, kita akan kasih cashback sekian persen. Itu yang jadi untungnya dia. Siap nggak dengan kondisi kayak gitu? Kalau memang teman-teman misalnya punya dana yang cukup, no problem, mungkin bisa bersaing di situ. Tapi kalau memang dengan modal-modal yang ini, saran saya lebih baik cari deh bisnis yang lain, serius. Karena memang ini bisnisnya ini di berdarah-darah gitu. Atau gini, mensikapinya sebenarnya begini. Oke, boleh cari yang produk atau jasa yang tinggi, tapi cari kompetitornya yang tidak terlalu banyak. Kalau memang, tapi biasanya sulit banget ya, sulit karena memang dia demandnya tinggi, orang tahu nih kebutuhannya banyak, pasti akan orang yang seperti ini, ada gula pasti banyak semut lah ya kan gitu. Coba gini, cari yang kompetitor tidak ada kompetitor raksasa, karena ini biasanya ini yang rusak ini. Kalau kompetitornya banyak tapi kompetitor yang ya biasa, itu masih bisa kita bersaing di situ. Tapi kalau sudah ada satu kompetitor raksasa yang punya modal mungkin MM-an, yang dia bisa beli banyak terus dia bisa kasih harga, ini yang sulit ini. Makanya saran saya juga pernah ada buat video gitu ya yang sebelumnya, bahwa lebih baik ini deh, daripada kita ikut-ikutan berbisnis yang rame gitu ya, kenapa kita tidak cari yang lain ya? Misalnya ini, cari yang bisnis yang bisa mensupport bisnis tersebut gitu. Saya contohkan misalnya gini, ini lagi rame nih, lagi booming misalnya minuman kekinian, nggak usah ikut-ikutan buka gitu. Anda mungkin bisa jualan sedotan yang unik misalnya, atau sablon cupnya, atau apalah di luar itu. Atau mungkin Anda bisa produk substitusi, penggantinya apa gitu. Contoh misalnya rokok gitu, Anda cari rokok yang linting gitu, yang memang pemainnya masih nggak terlalu banyak, yang itu bisa terganti karena lebih murah dan lain sebagainya, bisa. Dan itu lebih, kalau saya bilang itu lebih bijaksana daripada kita ikut-ikutan
bisnis yang memang sudah kompetitornya banyak, persaingannya ketat, berdarah-darah, buat apa? Kita ingin bisnis kan jangka panjang gitu ya. Jadi makanya saran saya, ya nggak salah, boleh. Kalau Anda memang punya sumber daya, punya kemampuan, punya modal, silakan. Tapi kalau Anda, saran saya bijaksana saja, cari yang lebih mungkin kita jalankan gitu. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggak ada niat saya untuk menyakiti siapapun. Murni hanya sharing aja ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bantu subscribe ya. Klik dong tombol loncengnya, like, share ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh ya kan. Jadi saya juga semangat untuk bikin video-video yang lain. Begitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raya hobi dan bisnis.